Sari Nembah Farm, teman-teman. Inilah kailan atau Chinese kale atau kale dari negeri Cina. Tanaman ini berwarna hijau pucat, daunnya tebal, batangnya juga tebal, dan mengkilap seperti kol. Setelah saya membuat video mengenai kale nero dan kale keriting, ini adalah jenis kale ketiga yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Kailan. Kailan ini adalah sayuran yang sangat populer di Chinese restaurant karena lezat. Biasanya dimasak dengan bawang putih, dengan jahe, dengan saus tiram. Sangat-sangat lezat dan harganya cukup tinggi, sama seperti saudara-saudaranya kale nero dan kale keriting. Sementara dari segi nutrisi, teman-teman, kailan memiliki vitamin A, C, dan K dengan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga sangat dipopulerkan oleh ahli-ahli kesehatan. Inilah benih kailan, teman-teman, atau yang dikenal dengan Chinese kale atau kale dari China. Kita akan menanamnya di pot tray persemaian untuk menyemai dulu. Media tanam sama seperti yang kita lakukan pada caisин, yaitu campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk kotoran ayam petelur. Kita masukkan 1 atau 2 benih ke dalam setiap kotak dan kita tutup tipis-tipis. Lalu persemaian disiram dengan hormon organik. Teman-teman bisa menyiramnya dengan air. Saya lebih senang dengan hormon organik untuk menambah pertumbuhan. Setelah itu, tray bisa disimpan, tidak perlu ditutup, hanya tidak diletakkan di tempat dengan sinar matahari langsung. Di tempat yang teduh ya teman-teman, tapi tidak perlu ditutup. Dalam waktu 3 hari, maka benih akan berkecambah. Ini kailan berumur 5 minggu, teman-teman. Kailan yang berumur 2 bulan setelah disemai. Lihat ya teman-teman, sudah cantik. Media tanam untuk kailan yang sudah dipindahkan ke dalam pot individu sama seperti ketika kita menyemai, yaitu tanah, sekam bakar, dan pupuk kotoran ayam petelur. Tetapi teman-teman, saya tambahkan mulsa. Saya memakai serutan kayu sebagai mulsa nabati. Mulsa ini sangat berguna untuk mempertahankan kelembaban, untuk menghindari gulma, dan yang terpenting, mulsa itu akan terurai menjadi kompos. Kailan tinggal di tempat persemaian selama 3 minggu, lalu dipindahkan ke dalam pot individu sampai minggu ke-5. Setelah itu harus mendapat sinar matahari secara lengkap 8 jam 1 hari.
Bila tidak, maka kailan tidak akan tumbuh secara baik. Sama seperti saudaranya, Kale Nero dan Kale keriting, teman-teman, kailan adalah daun, sehingga membutuhkan banyak hara nitrogen. Karena itulah saya memakai pupuk ayam petelur, karena pupuk itu memiliki unsur hara nitrogen yang tinggi. Setelah dipindahkan ke dalam pot individu, teman-teman, saya tidak menambahkan pupuk susulan dikarenakan saya merasa sudah cukup. Bila teman-teman merasa tanamannya kecil dan terlambat tumbuh, boleh menambahkan pupuk nabati yang memiliki kadar nitrogen yang tinggi. Sama seperti saudaranya, Kale Nero dan Kale keriting, kailan sangat mudah dirawat. Menurut pengalaman saya, yang sering datang menyerang kailan adalah ulat kubis yang suka memakan daun hingga bolong. Bila teman-teman diserang oleh ulat kubis, maka teman-teman bisa memakai neem oil seperti yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Bila tidak usah memakai pestisida dalam bentuk apapun seperti yang saya lakukan. Kailan bisa tumbuh di mana saja, karena ini adalah jenis dari keluarga kale yang sangat tangguh. Kalau Kale keriting lebih kuat dari Kale Nero, maka kailan lebih kuat lagi dari Kale keriting. Ini adalah jenis kale yang luar biasa tangguhnya. Namun demikian, kailan akan tumbuh sangat baik dalam cuaca dengan temperatur 25 sampai 26 derajat Celcius. Apabila tumbuh di cuaca yang sangat rendah, kurang dari 23, maka dia akan tumbuh sedikit lambat. Dan apabila dia tumbuh di atas cuaca sekitar 30 derajat Celcius, maka rasa kailan akan menjadi pahit dan batangnya terasa keras. Kailan bisa dipanen kira-kira 55 hari setelah disemai atau 30 hari sampai 40 hari setelah dipindahkan, atau bila batangnya sudah mencapai 1 cm di diameter. Bila kita memanen kailan setelah batang lebih dari 1 cm, maka batang kailan akan terasa keras dan tidak lagi nikmat dimakan. Lebih baik kita memanen kailan muda daripada memanen kailan yang tua. Sama seperti Kale Nero, saudaranya, untuk dipanen bisa dilakukan 2 macam, yaitu daunnya saja yang dipotong, kalau daunnya yang dipotong, maka daun baru akan tumbuh, teman-teman. Apabila batangnya yang dipotong, karena batang kailan sangat lezat, maka pohon kailan ini akan tetap hidup dan akan menumbuhkan batang yang baru. Tanaman kailan
bisa dipotong batangnya dan bisa tumbuh lagi selama 3 kali. Daun dan batang kailan sangat lezat untuk dimasak. Teman-teman, dengan rasa yang sangat lezat, dengan nutrisi yang sangat tinggi, dengan cara menanam dan merawat yang luar biasa mudahnya, saya tidak bisa menekankan lebih lanjut lagi betapa beruntungnya kita memiliki tanaman kailan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk membudidayakannya untuk konsumsi keluarga. Dengan demikian, berakhirlah 3 seri cara menanam kale. Yang pertama adalah kale nero, lalu disusul oleh kale keriting, dan yang terakhir adiknya adalah kale dari China atau kailan. Semoga bermanfaat.